Shalom keluarga GKI Ciledug Raya. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Keinginan Baik atau Buruk. Landasan firman Tuhan kita diambil dari Ulangan 5 ayat yang ke-21. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Umat Tuhan, di dalam sebuah kegiatan ada seorang anak kecil berumur kurang lebih 3 tahun yang ikut orang tuanya mengikuti kegiatan tersebut. Cuaca hari itu cukup terik sehingga kemudian salah seorang peserta lain mengeluarkan sebuah kipas portable kecil dan mulai memakainya. Maka dengan cepat perhatian anak ini teralih kepada kipas itu. Nah, ini mulai mengamat-ngamati, lalu beberapa saat kemudian dia mendekati orang ini dan anak ini bilang, "Onti, aku mau pinjam." Maka diberikan, dengan cepat anak itu belajar menggunakan kipas tersebut. Beberapa menit kemudian kipas itu dikembalikan, lalu anak itu kembali bermain. Tak selang berapa lama dari peristiwa itu, anak itu kembali mendatangi peserta lain dengan kipas ini. Dia kemudian kembali mengatakan, "Onti, aku mau pinjam." Maka peserta yang lain ini meminjamkan kembali kipasnya. Nah, begitu kipas ini dipinjamkan, anak ini lari, lalu dia berkata, "Tapi aku gak mau ngembaliin, aku mau ini, jadi gak usah dikembalikan." Dan dia membawa lari kipas itu. Orang tuanya mengejar, membujuk supaya kipasnya mau dikembalikan, tapi anak ini tetap bilang, "Aku mau kipas ini." Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, keinginan yang kuat itu seringkali menggerakkan kita di dalam melakukan banyak hal di tengah kehidupan kita. Sama seperti anak kecil tadi ketika dia ingin kipas portable yang lucu bagi dia. Anak tadi tahu bahwa kipas ini bukan miliknya, tapi karena ada keinginan yang kuat, maka anak ini juga ingin untuk memiliki kipas tersebut. Nah, umat Tuhan, keinginan yang kuat bisa menjadi sesuatu yang baik ketika hal itu menjadi dorongan yang terus memotivasi kita untuk berjuang dan berupaya. Tapi kalau keinginan ditafsirkan dengan cara yang keliru untuk hal-hal yang kurang tepat, maka keinginan yang kuat juga bisa membuat kehidupan kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera karena dipenuhi dengan iri dan dengki. Bahkan bisa menghancurkan kehidupan keluarga kita kalau digunakan untuk mengingini sesuatu yang kurang tepat. Misalnya, apa jadinya kalau kita mengingini suami atau istri dari orang? Wah, tentu bahaya kan? Apa jadinya kalau kita selalu ingin hidup seperti keluarga tetangga kita yang terlihat kaya raya, mewah dan bahagia? Maka kita akan gagal untuk mensyukuri keluarga yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, dan kehidupan kita hanya akan diisi oleh sungut-sungut. Nah, nats firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah salah satu dari 10 hukum Taurat yang dengan jelas mengingatkan supaya kita memiliki pengendalian terhadap hasrat dan keinginan. Bila keinginan dijadikan sebagai motivasi untuk berjuang dan memperbaiki diri, maka keinginan itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Namun bila keinginan itu kita pakai untuk hal yang sudah menjadi milik dan hak dari orang lain, maka hati-hati. Keinginan mungkin menjerumuskan kita ke dalam dosa dan membawa kehidupan keluarga kita pada kehancuran. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengendalikan keinginan kami, supaya dengannya kami tidak terjerumus di dalam dosa. Pakailah keinginan kami, supaya dengannya kami punya motivasi untuk terus berjuang,
merayakan anugerah yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan kami memohon. Amin.